Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kel Gibran Maulana, NPM A1H021 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris Civil Society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali istilah masyarakat madani muncul oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwajah memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradaban yang diperkenalkan oleh Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Menurut Dr. Ahmad Atta, penelitian pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam Al-Haramain Piagam Madinah adalah dokumen yang penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan dengan menyetir pendapat Hamidullah, First Written Constitution in the World, Lahore, tahun 1958. Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Revolusi Prancis, dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM dikumandangkan. Sementara itu konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal sebagai civil society atau masyarakat sipil muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant sebagai sebuah konsep. Civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya sandingkan dengan konsepsi tentang negara dalam tradisi Eropa abad ke-19. Pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara, yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia mengajarkan unsur-unsur sosial yang menjadi persyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Demokrasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni.
Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapatkan dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan dari untuk warga negara. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Pluralisme, kemajemukan atau pluralisme merupakan persyaratan lain bagi civil society. Tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Ciri-ciri masyarakat madani merujuk pada Bahlmuller tahun 1957. Ada beberapa ciri masyarakat madani, antara lain terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualis. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif.